selamat pagi. Saya Isnanda Yuwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang review kewajiban kontingensi. Jadi, kewajiban kontingensi itu didefinisikan sebagai kondisi atau seperangkat keadaan yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan rugi yang pada akhirnya akan menjadi jelas ketika sejumlah peristiwa di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Nah, contoh dari kewajiban kontingensi ini antara lain jalannya perkara yang tertunda atau ancaman jalannya perkara. Yang kedua, klaim aktual ataupun yang mungkin dan penilaiannya. Yang ketiga, perselisihan pajak laba. 4. Garansi produk atau produk cacat. 5. Garansi kewajiban pada pihak lain. Dan yang terakhir, persetujuan membeli kembali piutang yang telah dijual. Selanjutnya, prosedur audit untuk mengidentifikasi kewajiban kontingensi. Contoh prosedur yang mungkin membantu auditor mengidentifikasi kewajiban kontingensi antara lain membaca notulen rapat dewan direksi, komite dewan, dan pemegang saham. Yang kedua, melakukan review kontrak, perjanjian pinjaman, sewa guna usaha, dan korespondensi dari lembaga pemerintah. Yang ketiga, melakukan review retur pajak, laporan pajak, dan skedul pendukung kewajiban pajak penghasilan klien. Yang keempat, mengonfirmasi atau jika tidak mendokumentasi garansi dan surat kredit yang diperoleh dari institusi keuangan atau lembaga pinjaman lainnya. Dan yang terakhir, menginspeksi dokumen lain untuk garansi yang mungkin atau penetapan lainnya. Lalu, di sini ada beberapa prosedur audit spesifik untuk mengidentifikasi kewajiban kontingensi. Yang pertama, menyelidiki dan berdiskusi dengan manajemen mengenai kebijakan dan prosedur klien untuk pengidentifikasian, evaluasi, dan pertimbangan untuk kewajiban kontingensi. Yang kedua, memeriksa dokumen dalam catatan entitas seperti korespondensi dan faktur dari pengacara untuk tuntutan hukum yang ditunda ataupun ancaman tuntutan. Yang ketiga, memperoleh dokumen berkekuatan hukum yang menggambarkan dan mengevaluasi tuntutan, klaim, atau penilaian. Yang terakhir, memperoleh representasi tertulis dari manajemen bahwa seluruh litigasi, klaim yang sudah diajukan ataupun belum, dan penilaian telah diungkapkan sesuai dengan FAFSB ASC Topik 450. Selanjutnya, mengenai dokumen-dokumen berkekuatan hukum. Satu dokumen inquiry audit disebut sebagai dokumen berkekuatan hukum yang dikirim pada pengacara klien. Itu merupakan sarana utama menguatkan informasi yang disediakan oleh manajemen pada auditor mengenai tuntutan, klaim, dan penilaian. Jadi, auditor umumnya menganalisis biaya hukum untuk seluruh periode tersebut dan kemudian meminta manajemen untuk mengirim satu dokumen berkekuatan hukum pada pengacara in-house atau konsultan hukum dan pengacara eksternal yang telah dikonsultasikan manajemen. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping saya ini, contoh jenis tuntutan hukum. Di antaranya ada pelanggaran kontrak, pelanggaran paten, dan lain-lain. Komitmen. Perusahaan sering membuat komitmen jangka panjang untuk membeli bahan baku atau untuk menjual produk pada harga tetap. Komitmen jangka panjang diidentifikasi memperoleh penyelidikan karyawan klien selama audit proses pendapatan dan pembelian serta melalui review hasil rapat dewan direksi. Dan nantinya komitmen ini akan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Review peristiwa kemudian untuk audit laporan. Ada dua tipe peristiwa yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Tipe pertama adalah
Peristiwa yang menyediakan bukti tambahan mengenai kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan memengaruhi estimasi. Tipe kedua adalah peristiwa yang menyediakan bukti mengenai kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan, tetapi muncul sesudah tanggal tersebut. Penanggalan ganda. Penanggalan ganda dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab auditor untuk peristiwa yang terjadi sesudah tanggal di mana auditor telah memperoleh bukti audit yang layak, yang cukup, hanya pada peristiwa lebih lanjut spesifik yang dirujuk dalam catatan laporan keuangan. Prosedur audit untuk peristiwa lebih lanjut. Seorang auditor melakukan prosedur audit secara spesifik untuk mendeteksi peristiwa lebih lanjut, termasuk pertama adalah menanyai manajemen apakah ada kewajiban atau komitmen pada tanggal laporan posisi keuangan. Apakah ada perubahan signifikan dalam modal saham, kewajiban jangka panjang, atau modal kerja? Dan apakah ada penyesuaian tidak biasa yang telah dibuat selama periode peristiwa lebih lanjut? Yang kedua adalah membaca laporan keuangan interim yang tersedia untuk periode setelah akhir tahun dan membandingkan mereka pada laporan keuangan periode sebelumnya. Ketiga adalah menguji buku entry asli untuk periode peristiwa lebih lanjut dan menginvestigasi transaksi tidak biasa. Keempat adalah membaca notulen rapat yang tersedia dari pemegang saham, komisaris, atau komite lainnya untuk periode peristiwa lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah menanyai konsultan hukum mengenai tuntutan, klaim, dan penilaian apapun terhadap perusahaan. Review peristiwa lebih lanjut untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Auditor perusahaan publik diwajibkan untuk menanyakan tentang manajemen, apakah ada perubahan pengendalian internal yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan auditor. Auditor perusahaan publik seharusnya menyelidiki dan memeriksa untuk periode berikutnya, meliputi yang pertama, laporan audit internal yang relevan, yang kedua, laporan audit independen, yang ketiga, laporan lembaga regulator, dan yang keempat, informasi mengenai keefektifan pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan yang diperoleh melalui perikatan lain. Selanjutnya, evaluasi bukti final. Auditor melakukan sejumlah langkah audit sebelum memutuskan laporan audit yang layak untuk entitas, yang meliputi yang pertama, prosedur analitis final. Tujuan pelaksanaan prosedur analitis mendekati akhir perikatan adalah untuk membantu auditor menilai simpulan yang dicapai atas komponen laporan keuangan dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan keseluruhan. Yang kedua, surat representasi. Tujuan surat representasi adalah untuk menguatkan representasi lisan signifikan yang dibuat untuk auditor dan untuk membuktikan kelayakan lanjutan representasi tersebut. Surat representasi juga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman antara manajemen dan auditor. Yang ketiga, review kertas kerja. Dalam mereview kertas kerja, pereview mengevaluasi apakah pekerjaan telah dilakukan dan didokumentasi. Tujuan prosedur telah dicapai, serta hasil pekerjaan mendukung simpulan yang dicapai. Evaluasi final hasil audit. Evaluasi hasil audit laporan keuangan utamanya mengulas dua isu. Yang pertama, kecukupan bukti audit, dan yang kedua, dampak salah saji yang terdeteksi dalam laporan keuangan. Yang pertama, dalam mengevaluasi bukti audit, auditor menentukan apakah ada bukti yang memadai untuk mendukung tiap asersi yang relevan. Evaluasi ini mempertimbangkan bukti yang diperoleh untuk mendukung penyajian risiko salah saji material, sebagaimana bukti yang dikumpulkan untuk mencapai level rencana risiko deteksi.
Yang kedua, salah saji yang terdeteksi selama proses audit harus dipertimbangkan dalam konteks dampaknya pada laporan keuangan. Ini meliputi pelaksanaan langkah ketiga dalam mengaplikasi materialitas. Secara khusus, auditor harus mengestimasi jumlah total salah saji yang mungkin dan membandingkan jumlah tersebut dengan jumlah materialitas yang dialokasi pada komponen laporan keuangan yang relevan. Auditor seharusnya juga mempertimbangkan resiko sampling, kemungkinan salah saji tidak terdeteksi, dan dampak salah saji yang tidak disesuaikan pada komponen agregat laporan keuangan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Habis itu, mengevaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Klien normalnya merancang laporan keuangan termasuk catatan kaki. Auditor mereview laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan PABU, penyajian akun yang baik, dan dimasukkannya semua pengungkapan yang diperlukan. Kebanyakan kantor akuntan publik menggunakan sejumlah tipe checklist pengungkapan laporan keuangan untuk membantu auditor dalam memastikan bahwa semua catatan laporan keuangan telah dimasukkan dengan baik. Habis itu, yang kedua, review kualitas perikatan independen. Sebagian besar perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan review kualitas perikatan untuk perusahaan perdagangan publik dan untuk perusahaan privat yang laporan keuangannya diperkirakan akan didistribusikan secara luas. Orang yang mereview kualitas perikatan ialah rekan yang tidak diasosiasi dengan rincian perikatan dan diharapkan untuk menyediakan review independen dan objektif. Yang ketiga adalah pengarsipan dan retensi. Dokumentasi audit atau AS3 mensyaratkan perusahaan mengarsipkan arsip audit perusahaan publik mereka. Untuk resensi selama 45 hari mengikuti waktu saat auditor memberi izin untuk menggunakan laporan audit dalam hubungannya dengan penerbitan laporan keuangan perusahaan. Standar dokumentasi PCAOB mensyaratkan dokumentasi audit direferensi selama 7 tahun dari tanggal perlengkapan perikatan sebagaimana dinyatakan oleh tanggal laporan auditor, kecuali periode lebih lama disyaratkan oleh hukum. Pertimbangan keberlangsungan going concern perusahaan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah ada keraguan substansial mengenai kemampuan entitas untuk berlanjut sebagai suatu keberlangsungan perusahaan untuk sejumlah periode waktu yang sesuai. Kemudian, langkah-langkah dalam evaluasi keberlanjutan auditor ada 3, yaitu yang pertama, pertimbangkan apakah hasil prosedur audit yang dilakukan selama perencanaan, pelaksanaan, dan pelengkapan audit menunjukkan ada atau tidaknya keraguan substansial mengenai kemampuan entitas untuk berlanjut sebagai keberlanjutan untuk satu periode waktu yang logis 1 tahun. Yang kedua, jika ada keraguan substansial, perolehan informasi mengenai rencana manajemen untuk mengurangi masalah keberlanjutan dan nilai kemungkinan rencana semacam itu dapat diimplementasikan dengan sukses. Yang ketiga, simpulkan dengan mempertimbangkan rencana manajemen apakah ada keraguan substansial mengenai kemampuan entitas untuk berlanjut sebagai suatu keberlanjutan. Jika ada keraguan substansial, pertimbangkan kecukupan pengungkapan mengenai kemampuan entitas untuk berlanjut dan masukkan paragraf penjelasan dalam laporan audit. Kemudian, komunikasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Standar auditing mengharuskan auditor mengomunikasikan masalah tertentu terkait pelaksanaan audit pada individu yang bertanggung jawab dalam pengawasan arah strategis dan proses pelaporan keuangan entitas. Hal komunikasi ini dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, tanggung jawab auditor di bawah standar auditing. Yang kedua, rangkuman rencana, ruang lingkup, dan waktu audit. Dan yang ketiga, temuan signifikan dari audit.
Komunikasi mengenai audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Auditor juga memiliki tanggung jawab komunikasi untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Auditor harus mengomunikasikan secara tertulis kepada manajemen dan komite audit atas seluruh defisiensi dan kelemahan material yang diidentifikasi selama audit. Penemuan lebih lanjut atas fakta setelah tanggal laporan auditor. Meskipun seorang auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun setelah laporan keuangan dan laporan audit diterbitkan, fakta yang mungkin memengaruhi laporan bisa menjadi perhatian auditor setelah penerbitan bila dia mengetahuinya lebih awal. Jadi, hal yang harus dilakukan auditor adalah auditor seharusnya berkonsultasi dengan pengacaranya karena kemungkinan implikasi hukum yang terlibat dan tindakan yang diambil oleh auditor mungkin melibatkan komunikasi rahasia klien auditor. Kemudian, auditor seharusnya menentukan apakah faktanya dapat diandalkan. Auditor harusnya mendiskusikan masalah tersebut dengan level manajemen yang sesuai. Dan auditor harusnya menentukan apakah laporan keuangan memerlukan revisi dan mencari tahu bagaimana manajemen bermaksud untuk mengatasi masalah tersebut dalam laporan keuangan. Jika auditor memutuskan bahwa keuangan yang diterbitkan sebelumnya mengandung kekeliruan dan laporan audit terpengaruh, auditor harusnya meminta klien menerbitkan revisi. Jika klien menolak, maka auditor harus mengambil langkah-langkah. Yang pertama, menotifikasi klien. Yang kedua, menotifikasi badan regulator yang memiliki yurisdiksi atas klien agar laporan auditor tidak lagi dapat diandalkan. Dan yang terakhir, menotifikasi tiap orang yang bergantung pada laporan keuangan. Hasil praktis prosedur ini adalah auditor telah menarik laporan atas laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.